Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 10 mata kuliah Mobile Computing. Materi yang akan dibahas kali ini adalah komunikasi perangkat mobile. Definisi dari komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cum dan untis. Cum itu artinya dengan gitu ya. Kemudian untis itu artinya satu. Dari kedua kata ini muncullah suatu kata benda, yaitu komunion, yang artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, atau hubungan. Sehingga komunikat berarti membagi sesuatu dengan seseorang. Yang artinya kalau bisa kita definisikan secara pribadi gitu ya, secara masing-masing, maka komunikat itu kalau diambil dari kalimat ini yaitu membagi sesuatu dengan seseorang, berarti um, di sini objeknya tidak hanya satu, tapi dua. Ada subjek, ada objek. Yang artinya ada dua, minimal harus ada dua orang di dalam kejadian tersebut. Maka itu bisa dikatakan dengan komunikasi. Bahkan dalam saat kejadian tersebut juga harus ada interaksi, karena di sini ada kata kerja, yaitu membagi. Objek ada seseorang. Kita berbagi dengan seseorang. Berbagi itu bisa banyak macamnya. Mulai dari berbagi informasi, berbagi makanan, benda gitu ya. Nah, itu disebut dengan berbagi. Yang artinya komunikat itu harus ada interaksi, minimal harus ada dua orang di dalam kejadian tersebut. Gitu. Nah, mungkin saat pertama kali kata komunikasi ini ditemukan, komunikasi itu secara face to face, bertatap wajah secara langsung. Nah, sekarang karena zamannya terus berubah, teknologi yang terus maju, sehingga mengalami pergeseran dari komunikasi ini. Yang dulunya komunikasi dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Sekarang komunikasi bisa dilakukan secara virtual. Kalau teman-teman lihat gitu ya, suka buka media sosial seperti Instagram, pasti teman-teman suka melihat orang yang live streaming lewat Instagram story-nya. Nah, live streaming itu kan saat dia melakukan live streaming kan dia hanya seorang diri gitu ya, bersama dengan smartphone yang dia pegang. Nah, apakah itu bisa dikatakan dengan komunikasi? Iya. Kenapa? Karena saat dia berbicara dalam mode live streaming, dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri, tapi dia berbicara kepada followersnya yang sedang menonton dia saat live streaming gitu. Nah, begitu juga saat kita lagi texting gitu ya, saat kita lagi chatting, walaupun kita sendiri, kemudian teman-teman lihat orang yang lagi chatting, kemudian ketawa-ketawa sendiri, berarti kan dia sedang berkomunikasi dengan orang lain. Cuman, medianya adalah virtual, tidak secara face to face. Gitu, itulah pergeseran zaman gitu ya, dari kata komunikasi yang dulunya secara face to face, sekarang sudah bisa dilakukan secara virtual komunikasinya. Kemudian sejarah daripada komunikasi ini gitu ya, atau komunikasi perangkat mobile ini itu dimulai saat Alexander Graham Bell gitu ya menemukan jaringan telepon pada tahun 1996. Itu dimulai puncak perkembangan komunikasi mobile seperti telepon, pager, dan juga handphone gitu ya. Nah, sejak dimulainya masa mobile phone tersebut, kemudian kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami bahwa teknologi mobile ini berkembang dengan begitu pesatnya. Tentu saja untuk cara mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan tahu dulu nih sejarah dari perkembangan perangkat komunikasi mobile ini gitu. Nah, kalau kita balik lagi ya, flashback ke belakang mengenai sejarah tentang komunikasi mobile ini, itu
dimulai pada tahun 1978. Nah, pada tahun 1978 itu mulai diterapkannya sebuah jaringan baru yang dinamakan dengan AMPS. AMPS ini merupakan singkatan dari Advanced Mobile Phone System. Itu. Jadi Advanced Mobile Phone System ini diciptakan oleh perusahaan Bell Lab gitu ya, perusahaan Bell Lab, dan kemudian bekerja sama dengan Motorola, karena Motorola itu punya perangkat mobilenya gitu ya pada tahun itu ya, pada tahun ini Motorola itu punya perangkat mobile yang sudah dikembangkan, kemudian perusahaan Bell Lab itu memiliki jaringan yang diciptakan. Nah, kemudian Bell Lab dan Motorola mereka bekerja sama untuk membuat komunikasi uh, seluler ini gitu. Itu dimulainya pada tahun 1978 hingga awal tahun 2000-an gitu ya kalau nggak salah, jaringan ini masih terus digunakan gitu karena jaringan berbasis analog, dan kemudian sampai saat ini kita mulai mengenal dengan namanya 3G, 4G, 5G gitu. Nah, itu semua berawal daripada jaringan MPS ini yang terus dikembangkan sehingga lebih modern sampai sekarang gitu. Jadi dimulainya adalah pada tahun 1978 dengan jaringan pertama yang diciptakan oleh Bell Lab, yaitu AMPS bekerja sama dengan Motorola, karena Motorola saat itu menciptakan sebuah telepon seluler gitu ya, karena Bell Lab punya juga telepon seluler, cuman eh, apa namanya, si wujudnya itu atau bentuknya itu terlalu besar juga tidak bisa digunakan di kemana-mana gitu, dan juga daya yang diperlukan untuk telepon seluler yang diciptakan oleh Bell Lab ini terlalu besar sehingga tidak bisa digunakan secara bebas gitu. Maka si Bell Lab yang menciptakan jaringan AMPS ini bekerja sama dengan Motorola gitu ya. Nah, pada era selanjutnya yaitu era Web 2.0 yang dibarengi juga dengan perkembangan mobile communication. Bila diartikan secara bahasa, mobile sendiri berarti bergerak. Mobile bergerak artinya. Sehingga mobile komunikasi dapat diartikan sebagai siapapun bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tujuan diciptakannya mobile seluler ini adalah untuk menciptakan komunikasi yang fleksibel. Artinya komunikasi yang fleksibel itu komunikasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Nah, untuk bisa menciptakan alat komunikasi yang fleksibel ini gitu ya, itu digunakan sebuah perangkat yang tentu saja perangkatnya itu harus user friendly dan uh, tidak apa ya, tidak mempersulit manusia dalam penggunaannya. Gitu, maka muncullah yang dinamakan dengan handphone, smartphone itu yang sering kita gunakan saat ini. Kita bawa kemanapun, saat kerja, saat main, saat mau tidur gitu kan, kita sudah bisa menggunakan dimanapun dan juga kapanpun perangkat-perangkat alat komunikasi tersebut. Nah, sekarang alat-alat komunikasi tersebut seperti handphone, smartphone kan sudah bisa digunakan kapanpun dan dimanapun gitu ya. Nah, kalau dulu itu tidak bisa digunakan secara sembarangan. Jadi area penggunanya itu terbatas gitu. Nah, dari mulai tahun 1979 yang tadi gitu ya, sampai sekarang tahun 2021 kan kita sudah bisa merasakan bahwa teknologi, walaupun kita tidak merasakan dulu seperti apa gitu ya, tapi cuman sekarang kita sudah merasakan dengan adanya smartphone segala sesuatunya itu bisa lebih mudah saat kita mau kerja, saat kita mau uh, kuliah gitu kan. Dengan adanya alat komunikasi tersebut itu memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk alat komunikasi tersebut, untuk jaringannya itu ada generasinya tuh. Yang pertama, generasi pertama itu dikenal dengan 1G atau 1G gitu ya.
1G itu ditandai dengan adanya pengembangan sistem analog berkecepatan rendah, yaitu teknologi AMPS, yang diciptakan oleh Bell Lab itu pada tahun 1979 dengan dia menciptakan sebuah jaringan yang dinamakan dengan AMPS ya, atau Advanced Mobile Phone System. Nah, itu dikenal dengan nama 1G. Jadi ini adalah generasi pertamanya sinyal analog dari telepon seluler dengan band frekuensinya itu sekitar 800 MHz. Itu generasi pertamanya. Dan 1G ini tidak boleh ada dua pengguna yang menggunakan kanal yang sama, baik dalam satu sel atau perangkat gitu ya, maupun dalam sel tetangganya. Gitu. Jadi sangat terbatas lah dengan menggunakan 1G ini. Kemudian perangkatnya juga gitu ya, smartphone yang digunakan kalau dulu handphone atau ponsel gitu ya, itu ukurannya juga sangat besar dan juga membutuhkan daya yang sangat besar juga. Jadi kalau dulu saat Bell Lab ini menciptakan perangkatnya gitu ya, kan dia sudah punya jaringannya, kemudian dia menciptakan perangkatnya juga supaya bisa digunakan jaringan tersebut oleh perangkat tersebut. Nah, dia memiliki kendala yaitu di mana ukuran dari perangkat yang dia ciptakan itu sangat besar. Dan juga untuk bisa menggunakan perangkat tersebut, untuk bisa menghidupkan perangkat tersebut itu butuh daya yang besar juga. Jadi tujuannya ingin menciptakan alat komunikasi yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun, cuman dia terkendala dengan perangkat yang besar dan juga daya yang harus digunakan besar juga. Nah, maka dari sana karena dia merasa sepertinya sebenarnya tidak bisa dikerjakan sendiri, butuh perusahaan lain yang memang bisa mendukung ambisi mereka untuk menciptakan seluler ini gitu ya. Maka bekerjalah samalah si Bell Lab yang tadi dengan perusahaan Motorola, di mana si Bell Lab dia berkontribusi untuk jaringannya yaitu AMPS yang tadi. Kemudian Motorola dia berkontribusi pada perangkat yang dia ciptakan. Kemudian generasi kedua, dari generasi pertama yang tadi ada lagi pengembangan hingga muncullah generasi kedua yang dinamakan dengan 2G. Nah, si 2G ini sudah mulai menggunakan teknologi GSM dan juga CDMA, gitu ya. Sehingga si AMPS-nya itu mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan, gitu ya. Karena keterbatasan tadi itu, AMPS kan tidak bisa digunakan secara berbarengan, itu harus satu persatu. Maka muncullah generasi kedua yaitu GSM dan juga CDMA. Nah, untuk CDMA sendiri dia menggunakan kode tertentu yang bisa membedakan pengguna dan pada frekuensi yang sama gitu kan. Jadi kalau tadi AMPS kan dia mungkin kalau menggunakan di kanal yang sama, di sel yang sama gitu ya, tidak bisa karena dia tidak bisa membedakan tuh identitas atau informasi daripada perangkat tersebut. Nah, kalau menggunakan CDMA dia bisa menggunakan kode tertentu untuk mengenali gitu ya pengguna pada frekuensi yang sama. Nah, generasi 2.5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian 8G gitu ya. Jadi dari generasi kedua ini kan tadi 2G, kemudian muncullah pengembangan selanjutnya gitu ya, atau versi selanjutnya itu 2,5G. Nah, 2,5G sudah mulai menggunakan GPRS dan juga 8G. Nah, untuk berkomunikasinya dia menggunakan sebuah jaringan tertentu. Arsitektur yang dinamakan pada jaringan tersebut ialah GSM atau Global System for Mobile Communication. Itu tadi kan yang dibahas tadi. Kemudian satu lagi adalah CDMA yaitu Code Division Multiple Access, dan 3G satu lagi Third Generation Technology. Nah, kalau yang kita tahu kan GSM yang sering digunakan adalah seperti Indosat, kemudian Telkomsel, XL gitu ya. Kalau CDMA itu kayak Smartfren. Kalau dulu ya Smartfren, terus apalagi yang saya pernah gunakan adalah Smartfren untuk CDMA gitu ya. Kemudian 3G sudah mulai itu dari yang CDMA, kemudian mereka menggunakan 3G untuk jaringan karena lebih bagus lagi. Nah, pada GSM atau Global System for Mobile Communication, jaringan komunikasi yang digunakan adalah metode Time Division Multiple Access. Gitu. Jadi ini adalah arsitektur daripada GSM.
yang digunakan. Nah, metode TDMA ini dia akan memberikan izin kepada sebuah saluran yang diakses oleh beberapa pemakai. Tuh, jadi kan si GSM ini dia akan menciptakan satu saluran, kemudian dari saluran tersebut dia bisa dipakai oleh beberapa orang, gitu. Nah, si TDMA ini dia akan memberikan izin kepada saluran yang diakses oleh beberapa pemakai tersebut dengan memberikan identitas masing-masing, gitu. Nah, karena kepopularitasannya dan juga karena kemudahan dalam penggunaannya dan juga dari fungsinya yang lebih mudah gitu ya. Kemudian GSM ini dapat menggeser teknologi komunikasi mobile analog yang populer sekitar tahun 1980-an seperti yang ASMP yang tadi kan di awalnya itu kemudian muncul GSM sehingga si ASMP tadi mulai tergeser tuh oleh GSM ini. Karena untuk SMP yang tadi dia kan menggunakan sinyal analog gitu ya. Nah, sedangkan untuk GSM ini dia menggunakan sinyal digital untuk transmisi datanya. Dan juga dengan menggunakan sinyal digital ini itu untuk pengiriman datanya juga kecepatan datanya itu lebih cepat gitu daripada sinyal analog. Sehingga GSM ini lebih banyak digandrungi oleh orang-orang saat itu. Jadi si sinyal analog tuh mulai ditinggalkan karena munculnya sinyal digital yang dipakai oleh GSM ini. Nah, ada 3 kelompok gitu ya untuk GSM ini. Yang pertama ada GSM 900, kemudian GSM 1800 dan GSM 1900. Yang membedakan adalah dari lokasi band frekuensinya. Nah, untuk arsitektur jaringan GSM-nya itu ada 4. Ada yang dinamakan mobile station. Untuk mobile station itu biasanya untuk telepon gitu ya. Kemudian ada base station subsystem untuk menerima dan mengirim sinyal. Ada OSS, Operation and Support System untuk pengendalian, dan ada network subsystem untuk switching gitu ya, atau interface antar GSM dan untuk manajemen jaringan. Atau kalau dalam analogikan kita di dalam dunia nyata, network subsystem itu adalah pengendali jalurnya. Itu dia yang bisa menghentikan switch off, switch on, atau si jaringan ini akan dipindahkan kemana, nah itu digunakan oleh NSS atau network subsystem. Nah, dari generasi ke dalam muncullah generasi ketiga yang dinamakan dengan 3G. Nah, 3G ini lebih bagus gitu daripada generasi kedua. Gitu, karena generasi ketiga ini atau 3G ini sudah menggunakan full digital. Dan teknologi yang digunakan juga adalah teknologi UMTS. Kalau tadi kan TDMA ya untuk 2G. Nah, kalau 3G dia menggunakan UMTS, yaitu Universal Mobile Telecommunication Service. Ya, tujuannya adalah untuk supaya kecepatan dari penggunaan komunikasinya itu bisa lebih cepat. Gitu. Muncul teknologi yang baru yang dinamakan dengan UMTS. Jadi lebih cepat daripada GPRS, 4G, dan GSM. Ya, kita bisa merasakan sendiri gitu ya. Saat kita sedang menggunakan smartphone, sinyalnya 3G itu ya lebih baik daripada GPRS, Edge maupun GSM tadi. Walaupun sekarang sudah masuk ke 4G dan 4.5 gitu ya. Kan ada yang sudah 5G juga sebenarnya. Nah, kemudian teruslah berkembang gitu ya jaringan teknologi daripada komunikasi ini, karena GSM tidak mampu mencukupi kebutuhan. Ya biasalah kalau masalah teknologi kan biasanya semakin banyak orang yang menggunakan, maka akan semakin terbatas atau semakin terlihat gitu kelemahan daripada teknologi yang dibuat itu. Nah, karena GSM sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan konsumen akan sambungan komunikasi, maka hadirlah CDMA yang kapasitasnya 4-5 kali jaringan GSM. Itu kecepatannya.
cukup tinggi ya, 4 sampai 5 kali gitu perbedaannya dengan metode aksesnya itu menggunakan TDMA. Nah, kemudian muncul lagi teknologi yang baru, radio network RN untuk memutuskan dan melihara hubungan dengan data, lalu ada home agent untuk mengusahakan agar internet protokol dapat meneruskan paket ke paket data service. Lalu gitu ya, lalu ada lagi mobile switching center untuk menyimpan seluruh data pelanggan. Nah, nanti ya untuk uh, seperti radio network, home agent, mobile switching center, nanti ini akan saya coba berikan tugas kepada teman-teman untuk mencari itu apa sih itu radio network, home agent, mobile switching center. Tuh, jadi teman-teman nanti di pertemuan 10 ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Ini untuk menambah nilai tugas teman-teman. Di sini kan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman nantinya gitu ya. Seperti mobile station itu apa, base station itu subsystem itu apa, operation and support system itu apa, dan lain sebagainya. Nanti akan saya coba tuliskan gitu ya beberapa istilahnya tersebut. Kemudian tugas kalian adalah untuk mencari tahu apa sih istilah-istilah dari kata-kata tersebut gitu ya. Nah, itu merupakan sejarah gitu ya dari terkembangnya jaringan telekomunikasi yang mulai ramenya itu dari tahun 1978. Walaupun sebenarnya dari mulai benar-benar digunakannya itu adalah tahun 1979 yang digunakan di California gitu kalau tidak salah gitu ya, mulai digunakannya. Dan ya sampai sekarang gitu ya, perkembangan teknologi untuk komunikasi ini terus-terusan berkembang dengan begitu cepatnya gitu ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan ke 10 ini. Nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan untuk menambah nilai kalian pada porsi tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.